Jadi kita kembalikan dulu, vaksin ini kan suatu yang disebut sebagai biological product. Jadi beda dengan obat. Kalau obat, orang yang sakit dikasih obat, sembuh, Pak. Kalau vaksin, orang yang sehat dikasih vaksin, harusnya tidak sakit, harus makin sembuh, begitu makin sehat gitu ya. Nah ini bedanya. Jadi dengan melalui suatu proses yang cukup panjang, ada uji preklinik dan uji klinik fase 1 sampai 3 dan post marketing. Nah, sebenarnya vaksin ini cukup aman. Namun, tidak ada satu produk pun yang dikatakan 100% aman. Ya, dan itu ada yang dinamakan efek simpang ya namanya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Bisa berupa rasa gatal, rasa nyeri, rasa lemas, bahkan kadang-kadang demam yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini kejadiannya tidak terlalu besar sebetulnya, hanya sekitar 0,1 sampai 1%. Itu bukan hanya di Indonesia yang berdasarkan penelitian di Bandung yang sudah dikerjakan yang lalu, tapi juga di beberapa negara seperti Brasil, Turki, Saudi, mereka juga mencatat ada kejadian ikutan pasca imunisasi, namun tidak terlalu tinggi, gitu Pak. Jadi normal ya dok ya, ketika ada pusing atau seperti apa? Ya malah ada semacam wah itu kalau ada keluhan berarti vaksinnya masuk dan bekerja, katanya begitu. Jadi itu ya. Iya, jadi mereka sih sebenarnya kejadian ikutan pasca imunisasi ada dua, ada yang ringan dan ada yang berat. Dan sebagian kasusnya adalah mereka yang ringan, yang dikatakan dalam kedokteran bersifat self-limiting atau bisa membaik hanya melakukan pengobatan secara simptomatis. Misalnya kalau pegel ya minum obat penghilang nyeri, paracetamol. Kalau gatal ya bolehlah minum obat antihistamin gitu ya. Yang tidak terlalu menjadi masalah jangka panjang. Dok, ketika saya kecil itu kan disuntik polio dan segala macam, itu disertakan dok obat-obatannya juga. Nah ini bisa nggak dok, jika kita disuntikan vaksin lalu ada obat-obatan penyerta gitu dari puskesmas atau apa, itu didorong seperti itu apa bagaimana dok? Jadi untuk KIPI sendiri sebetulnya dalam prosedur pemberian vaksin itu nanti ada 4 fase, dari registrasi, pemberian, dan fase keempat atau meja 4 ini adalah meja untuk observasi. Mereka yang sudah divaksin dianjurkan untuk jangan pulang dulu selama kurang lebih 30 menit di situ dulu. Ya. Dan ini pengamatan kalau misalnya ada orang yang riwayat di meja 1 ditanya, meja 2 misalnya ditanya, ada riwayat alergi? Ada, tapi bukan alergi vaksin tentu saja. Alergi obat macam-macam, dan nanti observasinya bisa lebih panjang. Dan biasanya mereka kalau setelah diobservasi tidak ada masalah, mereka juga dipesankan kalau ada keluhan supaya kembali menghubungi tempat layanan. Ya, jadi sudah dibuat sebetulnya suatu struktur SOP-nya. Kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang bersifat segera, ya ditangani di situ, kemudian nanti dilaporkan dan akan dilakukan oleh suatu badan namanya Komda KIPI, ya. Jadi ada suatu badan yang memang menangani efek samping vaksin yang sudah lama terbentuk sejak dulu. Komda KIPI ada tingkat 2 di Kota Madya, di kabupaten, tingkat 1 dan di pusat. Gitu. Dok, ini kan tahap pertama penyuntikan, tahap pertama semua loh, karena belum sampai 2 minggu. Apakah ada titik cerah ketika vaksin ini bisa menjadi pertanda mengakhiri pandemi? Karena di satu sisi ada juga yang sudah menerima vaksin ternyata terjangkit COVID-19. Seperti apa dok? Iya, sebenarnya kita lihat lagi, vaksin ini kan bukan satu-satunya. Jadi vaksin ini juga dikatakan akan efektif setelah 28 hari suntikan kedua atau setelah kompleks suntikannya.